والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نسألك برحمة النبيين وعلى المرسلين أئنهم ملائكة المقربين. اللهم أغفر لنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا رب العالمين. وقال معين رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدار الآمين. وللمتنبي في المعنى وشبه الشيء منجذب إليه وأشباهنا بدنيانا الطغى ولو لم يعلوا إلا بمحل على الجيش والحد الخطر. Kemudian Imam Mutanabi mengatakan di dalam suatu syairnya, paling miripnya sesuatu, wasyibhu syai' menyerupai sesuatu apapun, munjazibun ilaih maka akan tertarik dengan apa yang ia sukai itu. Siapapun orang yang menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, maka dia akan terpesona dengan yang dicintainya itu. Wasbahna di dunyana at-ta'am, dan paling miripnya kita dalam artian paling cintanya kita kepada dunia itu seperti orang yang dungu. Walau lam ya'lu illa dumahak, andaikan di atas dunia ini tidak akan dapat kemuliaan kecuali orang yang banyak hartanya. Ta'ala al-jish wal hatal qatar. Niscaya kalau memang demikian kemuliaan itu bisa didapat kalau sudah orang yang banyak dunianya, ta'ala al-jish, maka bala tentara tersebutlah yang pantas untuk apa? Mendapatkan kedudukan. Kenapa? Dia punya keberanian. Wal hatal qatam, dan akan turun yang namanya debu jadi tiup oleh angin itu. Maka dengan hal yang demikian manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Apa tujuannya mendapatkan dunia? Untuk mencari kemuliaan, untuk mencari pangkat, untuk mencari kedudukan. Maka dengan hal yang demikian, kalau yang namanya dunia tersebut dicari, dikejar, itu akan menambah derajat seseorang, maka kemuliaan tersebut sama dengan debu, yang mana debu itu posisinya di bawah, dia terangkat karena adanya angin. Diterpa angin, melambung tinggi, itu debu. Kemudian ketika angin hilang, kandas, itu debu. Sama berarti dengan kita. Di saat kalau kita punya dunia banyak, maka orang akan sanjung kita, pujiakan kita. Namun di saat kalau dunia tersebut sudah kandas, habis, teman yang baik kemarin yang kita bilang makan bisnis, semakan, seminum, setidur dan lain sebagainya, di saat kalau kita kandas, dia dulu pertama kali yang kabur. Teman yang dulu yang bersama kita sama-sama mencari duit itu, yang tertawa terbahak-bahak bersama kita, ketika kita kandas, maka dia pertama kali yang akan kabur dari kita. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kebaikan dunia yang didalai dari dirinya kita. Nah, seperti itu juga ketika seseorang mempunyai pangkat, cari dunia untuk dapat pangkat, berarti ketika pangkatnya lengser, pensiun, nggak ada lagi yang menghormatin siapa,
apa ya ada sepak, nggak ada lagi. Kalau dulu berpangkat, bertitel, bergelar dan lain sebagainya, masih berdinas, semuanya yang di bawah pasti bilang siap Pak, menghormatinya, mengagunginya. Namun sekarang di saat tatkala dia sudah tidak lagi berbaju, tidak lagi berpangkat, tidak lagi berdinas, apa yang disampaikan? Tidak ada lagi kalimat siap Pak, yang adanya sepak Pak namanya. Melawan dia. Kenapa? Ini sudah pensiun, tidak punya talim lagi, gak dihormati lagi. Ketika yang namanya itu anak yang baru masuk, misalnya dia baru berdinas, ketika yang namanya pimpinannya sudah, atasannya sudah pensiun, apakah yang baru berdinas tersebut akan menghormatinya? Tidak. Akan menghargainya? Tidak. Kenapa? Yang berdinas lebih terhormat ketimbang yang sudah lepas di. Inilah kemanusiaan. Kalau manusia mencari hidup di atas dunia ini, mencari kedudukan itu dengan segala sesuatu yang sifatnya dunia, itulah laksananya dunia. Ketika ada mungkin iya orang akan menghormati, ketika nggak ada sudah selesai, nggak ada satupun menghargai dan lain sebagainya. Oleh karenanya jangan pernah kita mencari kemuliaan di dunia ini dengan mencari dunia. Jangan. Dia semata-mata hanya untuk apa? Penolong kita untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan dunia itu suatu tujuan, bukan dunia tersebut suatu impian. Jangan. Kenapa? Semakin kita cari dunia dan dunia itu kita dapat, orang mungkin puji, orang mungkin sanjung, tapi di saat tatkala kita sudah tidak lagi berpakaian, berdinas, punya harta dan lain sebagainya, maka apa yang akan terjadi pada dirinya kita terhadap manusia-manusia yang lain, satu pun tidak akan menghargai kita. Oleh karenanya, walau lam ya'lu illa dzumahab ta'ala jiswan hatam. Kalaulah kemuliaan itu harus mempunyai posisi yang strategis, posisi yang mantap di atas dunia itu, niscaya orang-orang yang berdinas itu, para pejuang itulah yang lebih utama untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di sisi manusia dan lain sebagainya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, padahal maut dunia falam yatruk lidil lubbi fiha farahan. Rahimallahu mura'an labisa khalaqan wa akala kisratan wa lazika bil ardi wa baka ala khati'ah wa da'aba fil ibadah. Imam Hasan Basri mengatakan bahwasanya kematian itu memalukan dunia. Falam yatruk lidil lubbin fiha farahan, memalukan untuk dunia, karena kematian tersebut tidak meninggalkan sedikit pun bagi orang yang mencintai dunia kebahagiaan. Setelah dia mati, tidak ada sedikit pun bagi orang yang mencintai dunia tersebut mendapatkan kebahagiaan, malah dihinakan orang yang mencintai dunia tersebut dengan kematian. Contoh, semasa dia hidup, dia pakai yang mewah, yang bagus, yang mahal dan lain sebagainya. Kematian menjadikan dia hina. Yang mahal dari dia dibuka, jam tangan mahal 5 juta dibuka, apa aja, baju yang mahal dibuka, apa kendaraan yang mahal yang mewah ditinggalkan, dibuka, dijauhin dari dia dan lain sebagainya. Palingan cuma ngangkat jenazahnya aja, sampai jenazahnya di makam, di kuburan, apa suruh turun itu jenazah, mobilnya balik, dia masuk ke dalam kubur. Jadi kematian tersebut menghinakan bagi orang yang mencintai dunia. Sudah jelas, baju yang mahal yang mewah dibuka, jangan pakai baju ini. Kenapa? Kau harus pakai baju yang jelek. Apa? Baju yang 1 meternya mungkin cuma 15.000, 1 meter kainnya mungkin 15.000, atau bahkan kurang daripada itu, di bawah 10.000 mungkin, yang keras, yang kalau dipakai mungkin semasa hidup malu kita pakainya. Nah, ketika yang namanya mati, dipakaikan sesuatu yang jelek, yang hina. Yang dulu kita jahit baju harganya
Di Telkom itu harganya satu baju bisa mencapai 500.000, bisa sampai 1 juta. Satu lembar baju yang kita jahit, ketika kita mati, bajunya gak perlu pakai jahit, sobek-sobek saja. Pengikatnya apa? Dari tali kain yang jelek itu sendirilah. Maka Fatahal maut ad-dunya falam yatruk lidhillubi fiha farah rahimallahu imra'an. Maka beliau mengatakan, beruntunglah seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas dunia ini memakai pakaian biasa saja. Tidak mewah, tidak megah, biasa saja. Kebanyakan manusia tersebut pakai baju mewah, baju megah, baju mahal bukan untuk Allah, untuk manusia. Tapi kalau untuk Allah, rela jelek-jelek, bolong-bolong, buruk-buruk lagi. Kalau bisa itu dari mulai dia nikah, kain atau baju itu dia beli, dapat dari bininya itu, karena kasih duit belanja, kasih duit apa itu namanya itu, antaran, dapat baju dari istrinya waktu terkalah nikah, sampai punya anak 3 masih dipakai itu baju itu. Kenapa? Karena mau beli kain untuk ibadah nggak mau beli peci untuk ibadah nggak mau beli baju untuk ibadah nggak mau. Tapi kalau untuk kondangan mau, untuk pesta raya mau, untuk apa dipandang dilihat sama orang megah mewah mau. Tapi kalau untuk Allah tidak, untuk agama tidak. Makanya cuma itulah sampai gelintir-gelintir gak apa-apa. Sehingga dengan itu semua, karena dia meremehkan agama Allah, meremehkan apa yang namanya Islam dan lain sebagainya, sampai tua, ketika dia tua, bajunya kepengen mau sholat dan lain sebagainya, tetap jelek dan usang, bahkan berpanuan. Kenapa? Semasa muda dia punya duit banyak, gak beli untuk agama Allah, gak beli untuk ibadah, gak beli untuk Allah. Yang dia beli cuma hanya untuk manusia. Di saat kalau sudah waktunya dia tua, dia kondisinya kasihan. Bisa dibilangkan waktu terkala dulu sehat walafiat, baju semua, pakaian semua untuk apa? Untuk manusia, tidak untuk Allah. Nah, di saat terkala tua kasihan, kepengen kita sedekah lihatnya, yang disedekain. Kenapa? Bajunya sudah usang, wajahnya sudah usang, mau pakai baju apa yang mahal yang kemarin-kemarin, gak boleh lagi sudah, gak bisa lagi sudah. Akhirnya bajunya gak berguna, besok dihisab oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya beruntunglah bagi mereka. Lihatlah ketika yang namanya mereka memakai pakaian biasa saja. Kalau untuk manusia, kalau untuk Allah boleh mahal, nggak apa-apa mahal. Berapapun beli kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beli baju baru, sebelum kita bawa keluar, pakai dulu untuk sholat duha atau sholat apalah. Pakai dulu untuk Allah. Lihatkan dulu kepada Allah sebelum kita lihatkan kepada manusia. Kalau kita enggak beli baju hari ini langsung, kalau bisa pakai untuk dilihat orang kondangan. Itu untuk apa? Untuk acara pesta pora dan lain sebagainya. Itu yang umumnya kita pakai. Tapi kalau untuk yang namanya Allah enggak mau. Jelek-jelek enggak apa-apa. Peci yang sudah 30 tahun dipakai enggak apa-apa. Sudah warna hitam berubah ke abu-abuan. Ini berubah warna karena mengikuti zaman. Jadi berubah warnanya tersebut bukan karena saking lamanya, bukan, mengikuti zaman sudah edan. Pecinya dari hitam berubah menjadi warnanya pirang. Warna putih awalnya berubah menjadi kecoklat-coklatan. Ini akibat apa? Mengikuti zaman. Maka dari hal yang demikian, bukan rambut aja yang bisa berubah, disemir dan lain sebagainya. Peci yang dipakai juga bisa ikut pakai semir. Semirnya apa? Dimakan masa dan waktu. Ini menunjukkan orang yang tidak pernah peduli terhadap agamanya, tidak peduli terhadap keselamatan dia di akhirat. Karenanya wa akala kisrah, dan mereka juga orang yang selalu bersyukur ketika dia makan dengan ini. Kalau kisrah ini adalah roti yang keras, yang pecah-pecahan itu, roti pecah-pecahan yang dimakan. Walatika bil arad, dan tidurnya di atas rantai. Wa baka ala khati'ah, dan selalu menangis atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kalau kita tidurnya nyenyak di atas keringat dan lain sebagainya, gak pernah kita makan roti yang keras kayak gitu, gak pernah kita nangis akan kesalahannya kita. Malah kita selalu sakit hati akan kesalahan orang lain. Tapi kita gak pernah tangisin hatinya kita, dosanya kita, kesalahannya kita atas perbuatan yang kita lakukan.
Yang ada itu kita sesali perbuatan orang lain yang jelek kepada kita. Yang kita sakit hati tersebut ketika kita diperlakukan gak enak sama manusia, tapi tidak pernah kita tangisin perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Betapa banyaknya dosa kita. Yang kita tangisin kalau hartanya kita hilang. Yang kita susahin kalau seandainya barang-barang kita diambil orang. Susah, berhari-hari susahnya, bahkan bertahun-tahun. Tapi tidak pernah kita susah di saat tatkala kita tinggalkan sholat. Gak pernah galau kita, gak pernah susah kita, gak pernah nangis dan tidak pernah sedih. Tapi kalau seandainya HP ini kita hilang, pusingnya luar biasa kita, galaunya luar biasa. Tapi kalau seandainya kita gak sholat malam, biasa saja. Gak sholat subuh, biasa saja. Bangun besok pagi masih bisa tersenyum, tertawa. Tapi kalau hartanya kita hilang, gak pernah bisa senyum, gak pernah bisa senyum. Murung terus wajahnya, kayak jeruk purut. Buruknya sudah wajahnya buruk, ketika dunianya hilang tambah buruk mukanya. Karena hal yang demikian, hati-hati dengan bisikan dan lintasan-lintasan hati yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Oleh karenanya, jaga hati kita jangan terpengaruh dengan apapun yang dikatakan oleh setan yang menyebabkan iman kita kendor, yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebaikan, sehingga menyebabkan kita semakin hari semakin terjerumus di dalam dunia kesesatan diri kita sendiri, bisikan hati kita sendiri yang menyebabkan kita, na'udzubillah, bisa menyebabkan mati dalam keadaan suhul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan apa yang kita buat setiap minggu, malam Rabu ngaji, malam Sabtu ngaji, inilah adalah mudah-mudahan sebagai jembatan jalan untuk kita bisa sampai menuju mati dalam keadaan husnul khatimah dan mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan yakin, dan mudah-mudahan hatinya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan setan nafsu kita sendiri, dari bisikan akal-akal kotornya kita yang menyesatkan diri ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan keberkahan di dalam apa yang kita buat, tambahkan kebahagiaan apa yang telah kita kerjakan, dan tambahkan yakin setelah kita berbuat, semoga perbuatan tersebut menambah vitamin iman, menambah vitamin keberkahan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam istri-istrinya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan, orang-orang yang selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mendahulukan akhirat ketimbang dunia, mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Dan mudah-mudahan kita semua adalah tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan Nabi di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan secara langsung dari Nabi hingga nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua, hati kita selalu berada di dalamnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk menghilangkan rasa cinta yang besar di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk meninggalkan kemaksiatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk bisa mempelajari kebodohan-kebodohan kita untuk tidak kita ulang lagi di masa yang mendatang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua di dunia hingga di akhirat, dan bersama Nabi nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil
الإسلام ديني ومحمدا رسول